Halo, Assalamualaikum. Halo, selamat datang di video info mini yang ketiga. Di video ini, saya akan membahas tentang RIC. Pernah gak sih kalian lihat simbol ini di botol plastik? Bukan yang itu, tapi yang ini. Iya, yang bentuknya segitiga itu. Simbol itu dinamai Resin Identification Code atau RIC yang dikeluarkan oleh The Society of the Plastic di AS pada tahun 1998. RIC sendiri adalah kode-kode yang digunakan untuk menunjukkan jenis resin pada plastik tertentu. Setelah diadopsi oleh ISO atau International Organization for Standardization, RIC pun wajib dicantumkan di setiap plastik yang ada. RIC juga memudahkan saat memilah plastik untuk didaur ulang dan berguna untuk kita semua dalam memilih kemasan plastik yang tepat untuk kita. RIC pun dibagi menjadi 7. Yang pertama adalah polyethylene terephthalate atau biasa dipanggil PT. Itu sih PT, dasar editor. PT sendiri biasa ditemukan di air dalam kemasan komersil, berbentuk tembus pandang dan cenderung tipis, juga ditujukan untuk pemakaian tunggal. Botol bekas minuman ini tidak disarankan untuk dipakai ulang dan jangan digunakan untuk menyimpan air hangat atau panas, karena lapisan polimer pada plastik berkode PT ini dapat meleleh dan mengeluarkan zat karsigonik yang dapat menyebabkan kanker pada jangka panjang. Yang kedua adalah HDPE atau High Density Polyethylene. Kode dengan angka 2 ini berwujud buram, kaku, kuat, keras, dan lebih tahan terhadap suhu tinggi, juga mudah didaur ulang. Sering ditemukan di wadah susu, jus soda, sampo, deterjen, dan cairan pembersih berbahan kimia. Walaupun HDPE adalah jenis plastik yang paling aman untuk mengemas makanan dan minuman, tetap saja dianjurkan untuk sekali pakai. Yang ketiga adalah PVC atau V yang tidak akrab dipanggil polyvinyl chloride PVC adalah jenis plastik yang paling susah didaur ulang. Bisa ditemukan di botol cairan pembersih komersil, sampo, sabun, pipa plastik, dan pembungkus kabel. Walaupun PVC ini relatif tahan panas dan berbagai cuaca, namun jenis ini tidak disarankan untuk membungkus makanan atau minuman karena kandungan DH atau diethyl hydroxylamine yang ada di dalam plastik jenis ini akan bereaksi ketika bersentuhan langsung dengan makanan karena tidak harum dan berbahaya bagi ginjal dan hati. Yang keempat adalah LDPE. Kode dengan angka 4 ini dibuat menggunakan minyak bumi atau termoplastik karena memiliki resistensi yang cukup baik terhadap reaksi kimia. Oleh karena itu, LDPE tergolong cukup aman untuk membungkus makanan dan minuman. Aduh, lapar saya. Makan dulu guys. Oke, lanjut. Kelebihan LDPE adalah fleksibel, kuat, tembus cahaya, dan memiliki daya proteksi terhadap uap air. Plastik jenis ini bisa ditemukan di kantong plastik tipis transparan, kantong kresek, plastik pembungkus atau saran, dan botol minuman yang dapat diperas. Yang kelima adalah PP atau polypropylene adalah jenis plastik yang terbaik. Kelebihannya yaitu tahan panas, kuat, cukup resisten terhadap kelembapan bahan kimia dan minyak, juga berdaya tembus uap yang rendah. Plastik jenis ini bisa ditemukan di botol bayi, botol minuman, sedotan, kotak makanan, kantong kresek, gelas, dan wadah margarin atau yogurt. Yang keenam adalah PS. Ya, terserahlah. PS atau polystyrene biasa ditemukan di styrofoam dan berciri khas kaku, buram, getas, dan sulit didaur ulang. Plastik jenis ini sangat disarankan untuk tidak dipakai membungkus makanan dan minuman karena stiren yang terkandung di dalamnya dapat dengan mudah menyebar pada makanan dan berbahaya untuk kesehatan otak, reproduksi, pertumbuhan, sistem syaraf, dan hormon estrogen. Dan yang ketujuh adalah nungguin ya. Yang ketujuh adalah other. Kode dengan angka 7 ini dibagi menjadi 3, yaitu SUN atau styrene acrylonitrile kelebihan SUN adalah kuat, resisten terhadap reaksi kimia atau suhu, juga sangat aman untuk mengemas makanan dan minuman. SUN banyak ditemukan di mangkuk mixer, piring makan, alat makan, pembungkus termos, sikat gigi, dan penyaring kopi. Yang kedua, ABS atau ini bacanya apa? Kita tanyakan Google. Oke Google, ini bacanya apa ya? acrylonitrile butadiene styrene Oke.
ABS memiliki kelebihan yaitu kuat serta resisten terhadap reaksi kimia juga suhu. Bisa ditemukan di wadah makanan, pipa, dan mainan anak. Dan yang terakhir adalah PC atau polycarbonate. Jenis plastik ini tidak mudah pecah, transparan, dan ringan. Biasa ditemukan di galon air, botol minuman, gelas balita, dan beberapa botol bayi. Tapi, walaupun begitu, PC tidak disarankan penggunaannya untuk mengemas makanan dan minuman tertentu, karena PC dapat melepaskan kandungan bisphenol A yang berbahaya bagi sistem hormon, reproduksi, dan imunitas. Sekian video singkat kali ini. Terima kasih telah menonton dan dadah.